Gila, Obari shoot mah udah wajib banget. Halo guys, balik lagi di channel dengan No Arno It Breakdown episode pertama dari Ultraman Art, yang pastinya tadi pagi baru aja tayang di YouTube Suburaya. Bahkan sekarang versi dub Jepang sama dub Inggrisnya udah diupload terpisah juga ya. Kemarin Suburaya baru announce channel Ultraman dub Inggris sih. Dan kalau ngomongin secara first impression mah, waduh, bagus banget loh. Ternyata Yuma sama Art sebelumnya udah pernah nyatu duluan. Villain parasitnya bernama Uze. Terus tugas dari Skip ini gimana? Pokoknya dalam satu episode udah nyinggung banyak lah. Terlepas fase ceritanya mungkin agak kecepetan, tapi tetap enjoyable ya guys. Jadi ini dia breakdown episode pertama dari Ultraman Art. Langsung aja, check it out. Oke, seperti biasa sebelum bahas poin penting, alur cerita dulu ya. Dibuka dengan sebuah berita yang mana sejak 3 bulan lalu ada kemunculan raksasa misterius dan hampir semua kaiju berhasil dikalahkan olehnya. Jelas ini bakalan jadi pertanyaan banget lah. Dari pendapat warga pun macem-macem sih. Ada yang lebih ngandelin raksasa misterius barusan, ada yang takut, ada yang ragu sama GDF. Bahkan reporternya ada ngomongin KD juga loh, yang pernah terjadi 16 tahun lalu. Kemudian beralih ke Yumahize yang sedang menuju ke Skip. Langsung ke opening yang keren banget, itu sampai ada spoiler kaiju baru juga sih. Dan judul untuk episode pertama adalah Art menuju masa depan. Sesampai di kantor Skip, Yuma bertemu dengan AI robot yaitu Yuppie. Pas ditanya pada kemana, ternyata semua lagi di tempat Monohon ya. Dan Yuma pun segera menuju ke sana. Sebelum pergi pun ini Yuma gak sengaja ketemu Shu juga sih. Monohon merupakan tanduk dari sebuah kaiju yang sudah berada di sana sejak 16 tahun lalu. Kalau kata Kapten Hiroshiban, ini pernah ditinggalin salah satu dari 7 kaiju pas kejadian K-Day loh. Terdeteksi kalau ada sesuatu makhluk kecil yang berada di dalamnya. Pas dicek sama Yuma ternyata beneran ya guys. Udah pasti dikejar lah. Yang mana makhluk ini langsung masuk ke dalam sebuah kaiju bernama Shagon. Di dalam gua Yuma juga menemukan Shagon dan beruntungnya sempat dibantu oleh Shu. Kembali ke kantor Skip, Shu pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kejadian kali ini. Ternyata parasit yang mirip serangga barusan namanya Uze ya, yang mana mereka berasal dari luar angkasa dan sekarang berada di dalam Shagon. Secara pertumbuhan pun nih bakalan cepet banget loh. Pas ditanya kenapa Uze gak kedetek sejak 16 tahun lalu, jelas gak ada yang tahu lah. Tiba-tiba Shu malah ngomongin kopi dong. Di Skip pun ternyata sama sekali gak ada kopi ya guys. Minimal ada kayak kopi instan. Kemudian, Shagon sempat terdeteksi di wilayah industri kimia Hayama dan Skip langsung ditugaskan. Pas sampai ini ukuran Shagon udah pasti bakalan gede banget sih. GDF juga langsung menyerang kayu ini, sementara Skip harus bisa mengevakuasi warga sekitar. Dalamnya Shagon, astaga, agak jijik gimana sih? Bisa keluar lagi? Beruntungnya lagi-lagi Yuma sempat dibantu oleh Shu, cuma sayangnya Shu kena batu terus pingsan ya. Tiba-tiba, raksasa misterius pun muncul dan akan memijangkan kekuatannya kepada Yuma lagi, sehingga Yuma bisa berubah menjadinya. Ternyata udah sering loh. Kemudian, raksasa ini pun bertarung dengan Shagon. Ya secara battle jelas keren banget lah. Pengen dibikin one shot gitu. Meskipun Art di sini agak sedikit kesulitan, karena untuk jurus dari Shagon lumayan repot sih. Art sempat ngeluarin Art Terasure, Art Giga Barrier. Jir, itu barriernya dipakai buat mukul sampai dipatahin dong. Pada akhirnya, Shagon berhasil dikalahkan menggunakan Art Finalize dan Uze pun di-slice menggunakan Art Ice Sword. Obari shoot dulu nggak sih? Kembali ke wujud manusia, dari pertarungan barusan Yuma kayak udah mulai terbiasa lah. Melihat kejadian ini, Shu pun memberikan nama raksasa misterius itu yaitu Ultraman Art. Besoknya dia ternyata join Skip juga ya, sampai bawa mesin kopi dong. Episode pertama pun habis guys. Oke, overall menurut kalian episode pertama gimana nih? Dari gue sih enjoy-enjoy aja ya. Fase ceritanya mungkin agak kecepetan tapi gak terlalu jadi masalah sih. Tetap enjoy kok. Langsung sasut gitu. Bahkan di awal cerita pun udah bikin penasaran loh. Art ternyata udah muncul duluan, tiba-tiba ngelawan Nigiros Gomora sama Red King. Jadi ini bukan pertama kali Yuma berubah jadi Ultraman ya guys. Ternyata udah sering banget. Battle-nya juga no complain, kayak pengen dibikin one take gitu. Apalagi pas pakai Art Giga Barrier, jujur itu gak expect parah sih. Gila, ternyata barrier bisa dipakai buat mukul juga dong. Biasanya mah barrier buat nahan serangan doang. Bisa dipatahin jadi 2 lagi. Genjir. Beneran kekuatan imajinasi banget ya. Variasi jurus Art kedepannya bisa jadi banyak loh. Untuk pembahasan menarik sama poin penting kurang lebih gini dah. Yang pertama, opening scene. Waduh, kalau opening jujur ini scene-nya beberapa sempat reveal kaiju baru sama kaiju lama loh. Contoh yang bakalan comeback ada Kanegon. Kalau nggak salah nama kaiju barunya tadi sempat ada yang ngasih tahu juga sih. Ada Gibas, Homgar, Zadin, dan Nivijira. Jelas yang bikin penasaran udah pasti Gibas lah. Kira-kira sesuai sama rumor dulu nggak?
Bahkan gue jamin nih teman-teman pasti bakal nanya deh, Bang, kok di openingnya gak ada scene King of Mons bocoran kemarin? Oh, kalau yang King of Mons tuh bisa jadi disimpan buat kedepannya ya guys. Kemungkinan scene kaiju di opening kayak bakal ganti-ganti mulu. Kita lihat dah. Yang kedua, referensi Ultraman Jack. Seperti yang kita tahu, series art memang banyak masukin unsur Ultraman Jack ya. Asli, dari trailer aja udah banyak loh. Dari episode pertama yang gue nemu kurang lebih yang baru ada 2 sih. Kayak judul episode sama transisi ke scene lain. Ini mah series Jack banget guys. Sebelum iklan terus ke scene lain bakal nampilin judul gitu. Tapi kalau teman-teman nemu referensi Jack yang lain bisa komen di bawah ya. Yang ketiga, K-Day. Sempat disinggung sama reporter barusan dan terjadi sejak 16 tahun lalu, yang mana Kaiju Day merupakan kemunculan kaiju secara bersamaan di seluruh dunia. Bahkan kalau kata Kapten Hiroshiban tadi kurang lebih ada 7 kaiju ya guys. Jelas bikin penasaran lah, itu kira-kira kaijunya apaan? Sehingga saat itu manusia dan kaiju harus hidup secara bersamaan. Buat pengen tahu lebih banyak tetap harus nunggu ke depannya sih. Yang keempat, Skip. Sebuah organisasi yang berfokus dalam menginvestigasi kejadian kaiju sekaligus mengevakuasi warga sekitar. Ya memang ini di awal aja orang-orang udah salah telepon loh. Mereka ngira Skip itu tugasnya ngelawan kaiju ya guys. Padahal mah yang ngurus kaiju GDF. Aduh, masa bedain Skip sama GDF gak bisa? Secara anggota pun awalnya cuma Yuma, Rin, Yuppie sama Kapten Hiroshiban doang. Tapi at the end Shu join juga ya, sekaligus menjadi penengah antara Skip dan GDF. Yang kelima, Shu Ishido. Berasal dari divisi Sains Atarisa GDF, yang memang ini Shu kadang kita ngeliatnya kayak berasa MC banget ya. Asli itu scene-nya beberapa lebih fokus ke dia. Terus meskipun karakternya kelihatan serius, ternyata ada sisi lucu-lucunya juga loh. Apalagi pas nanyain kopi sih guys. Kalian punya kopi? Enggak. Punya mesin kopi? Enggak. Punya kopi instan? Enggak. Itu gimana dia gak kena mental? Serius nih kantor gak punya kopi? Makanya pas dia join ujung-ujungnya bawa mesin kopi sendiri ya. Kemudian uniknya Shu juga memberikan nama untuk raksasa misterius barusan, yaitu Ultraman Art. Kenapa dikasih nama Art? Mungkin karena pas Art terbang sempat munculin Art Gate gitu deh. Overall karakternya menarik lah. Bisa jadi partner Yuma juga nih. Yang keenam, Yuze. Udah dijelasin sama Shu tadi, ini merupakan parasit berbentuk serangga yang berasal dari luar angkasa, kemudian akan mencari host untuk dimasuki seperti kaiju, sehingga kaiju tersebut akan mengamuk dan menjadi lebih besar. So far ini bakalan jadi villain utama ya. Kemarin ada yang bilang buat villain first core deh. Ya memang kalau ngomongin desainnya entah kenapa ini jijik banget sih guys. Apalagi atasnya kayak ada cacing-cacing gitu, gue ngelihatnya entah kenapa sumpah. Geli bener anjir. Sekali muncul banyak lagi, waduh. Dengan warna dominan merah. Berhubung tadi Shagon berhasil dikalahkan, Yuze pun juga akan keluar dari hostnya. Asli nih parasit kalau sampai masuk ke manusia gak kebayang loh. Kira-kira gimana tuh? Udah gitu masuknya dari mulut anjir. Aduh. Yang ketujuh, Shagon. Merupakan kaiju bawah tanah karnivora yang cukup ganas dan biasanya sesekali akan muncul ke permukaan kemudian menyerang. Jadi secara basic ini kaiju emang udah bahaya banget ya guys. Ditambah ada Uze gimana sekarang gak gede. Ngomongin soal desain dulu gue udah pernah bilang entah kenapa kayak lebih cocok buat kaiju anak-anak sih. Tapi pas tahu galak sama karnivora mending jangan lah. Udah gitu kepalanya bisa tiba-tiba manjang lagi. Secara jurus pun tadi Shagon macem-macem deh. Bisa ngeluarin cairan dari mulutnya, bisa nge-flash, dan juga bisa mengeluarkan tembakan energi ungu dari bagian belakangnya. Justru yang bikin R agak kesulitan karena ini ya guys. Tapi pada akhirnya, kaiju ini pun berhasil dikalahkan. Awalnya kita kira dia bakalan diselamatin kayak Cosmos gitu. Rupanya tetap entek juga. Yang ke-8, jurus-jurus Ultraman R. Asli, secara jurus ini beberapa di-push banget loh. Tadi pun yang dikeluarin sama R macem-macem ya guys. Ada Art Parachute, Art Giga Barrier, Art Finalize, dan diakhiri dengan senjata Art Ice Sword. Ternyata langsung dimunculin di episode pertama dong. Sebenarnya kemarin sebelum episode pertama tayang gue udah dapat spoiler dari iklan Astur Ceria sih guys. Apalagi seperti yang gue bilang tadi, ini Art Giga Barrier emang bener-bener GG parah ya. Gila, bisa dipakai buat mukul nggak tuh? Dipatahin jadi 2 lagi. Sesuatu yang gak bisa kita lihat di Ultraman umumnya lah. Soalnya biasa barrier mah buat nahan serangan doang. Bahkan Art Giga Barrier aja kalau kita lihat gak gampang pecah loh. Itu diserang sama Shagon masih tetap nahan ya. Oh kalau bisa nih jurusnya sering-sering dipakai sih. Yang ke-9, Flashback. Udah pasti flashback karena pas lawan Shagon itu bukan pertama kali Yuma berubah jadi Ultraman Art ya guys. Ternyata sebelumnya udah sering juga. Udah pernah lawan di Gelos Gomora sama Red King. Yang kalau kita lihat kayaknya episode 3 bakalan lebih fokus ke flashback deh. Justru itu pertama kali Yuma berubah jadi Ultraman sih. Tapi kayaknya pas lawan di Gelos udah kelihatan jago loh. Pokoknya buat teman-teman yang ngerasa di episode pertama ini Yuma tiba-tiba udah bisa berubah jadi Ultraman sama sekali gak dijelasin, sabar aja lah. Orang baru episode pertama. Justru itu kedepannya bakalan dijelasin ya guys.
awal mula Yuma ketemu Art gimana nih? Yang ke-10, ending song. Sayangnya kemarin di presscon ini gak gitu kedengaran ya. Dan pas denger jujur surprisingly bagus loh. Awalnya gue kira nih lagunya bakal kayak sedih-sedih gitu sih. Rupanya happy-happy juga tuh. Lagi-lagi vibes-nya berasa balik kayak zaman Taiga lah. Mantap. Cuma secara ceritanya nanti jangan kayak Ultraman bertanduk ya. Jangan sampai dah. Oke guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode pertama dari Ultraman R. Seperti biasa menjanjikan banget, tapi jangan langsung ekspektasi tinggi ya. Karena kadang beberapa series Ultraman ada yang awalnya udah bagus, tiba-tiba di ending entah kenapa kayak drop gitu loh. Contoh kayak Decker, itu makanya dulu kalau dipikir-pikir agak sayang sih. Episode pertama udah bagus, kok pas episode final malah gini. Hopefully nih R gak sampai kejadian lah. Terus jangan cuma hype di awal doang kayak Blazar. Karena dulu Blazar pun gitu juga. Itu kalau kita compare jumlah view-nya jauh banget sih. Tapi at the end emang balik ke selera ya guys. Apakah Art bakalan gitu juga kah? Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau tambahan, bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye!